Shalom. Hari ini hari dimana saya boleh membuat konten ini kembali mengenai COVID. Saya boleh diingatkan kembali konten yang pertama, ya sudah lumayan banyak yang memperhatikannya, karena semata-mata itulah tujuan saya. Seberapapun yang boleh diberkati oleh konten ini, biarlah semuanya merasakan manfaatnya. Konten yang pertama, saya boleh bersaksi tentang corona yang kami boleh hadapi sekeluarga. Ya, foto-fotonya ada, suami saya yang sudah melewati dan sekarang sudah sehat. Kemudian ya menantu saya dan cucu saya yang sudah besar, terima kasih. Tetapi karena saya melihat sekarang ada peningkatan yang begitu signifikan terjadi di Jakarta dan sekitar, serta juga sampai ke daerah-daerah, ya, mari kita semangat, mari kita tetap melewati semuanya, karena mau tidak mau kita harus melewati, ya, sengaja atau tidak sengaja kita akan juga terkena yang namanya COVID ini, corona ini. Karena itulah kita berusaha untuk menghadapinya dengan ikhlas, dengan percaya kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita kekuatan, hikmat dan kebijakan. Karena itu terus belajar dan kita mau berusaha. Saudaraku, ya, mengenai ya keadaan yang sekarang, oksigen pun sudah sulit diketemukan, peningkatan terus. Ya, kepada yang sakit yang tidak parah, yang isolasi mandiri, ya, ataupun yang masih belum atau mungkin terdampak kontak, ya, mari kita ya dengan memperhatikan ya semua yang kita dengar ada di sekitar kita. Terlebih tidak salah mencoba, ya, karena kalau yang herbal itu kita tahu sangat ya minimalis lah mengenai dampaknya atau ya akibat-akibatnya. Seperti saya katakan, saya hanya makan daun sirih saja sampai sekarang terus gitu ya, sekali ya 1 hari pagi minum air hangat yang rajin, ya, apalagi kita orang Indonesia, banyak ramuan-ramuan yang kita bisa pergunakan di sekitar kita yang bisa membantu imun supaya badan kita ini tetap hangat, ya. Dan ini kami praktekkan di sekitar saya. Adalah seorang hamba Tuhan. Seluruh jemaat saya terima kasih sampai saat ini, ya, hampir mau 2 tahun kita ya menghadapi COVID ini, ya. Puji syukur mereka tidak ada mengalaminya. Pada saat kami sekeluarga, ya, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta saya sendiri mengalami ini, ya, kami terpaksa tutup dulu ya gereja selama 2 minggu, tidak ada 2 kali pertemuan, ya, karena kami juga menjaga jangan sampai kita menularkan, kan kita juga harus tahu. Dan karena itulah saudaraku yang kekasih, ya, di seluruh Indonesia, jangan katakan COVID itu tidak ada, ya, ada, COVID itu ada, ya. Saya bertemu ya dengan ya orang-orang yang ya hidup yang memang sederhana, ya, misalnya ya tukang sampah yang selalu ambil sampah, kemudian di pasar atau di pajak yang saya selalu pergi belanja, ataupun kemana saya pergi gitu, kalau ketemu dengan orang, ya, benar ada COVID itu, saya katakan COVID itu ada. Saya sudah mengalami sekeluarga dan anak saya juga ada seorang dokter sudah mengalami 2 kali, karena yaitu mereka lah yang paling terdepan kena kalau tidak menjaga staminanya, ya,
yaitu mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, dan mereka tidak sengaja gitu loh, tapi harus juga mengena. Tapi terima kasih bisa dilewati. Saya hanya ingatkan makan daun sirih, di samping ya seperti video yang pertama, kita makan yang sehat, vitamin-vitamin ya. Jadi kita harus lawan itu semua bisa dilawan. Ya, saya katakan tadi ada tukang sampah, dia bilang benar Bu ada COVID, ada ya. Kenapa kami tidak kena? Karena kami berada di tempat sampah, semua kuman, semua virus mungkin ada di sana. Saya katakan, kenapa kalian bisa tidak mengalami itu? Sebenarnya mungkin kalian sudah mengalami, tetapi karena kalian selalu semangat makan, bekerja gitu. Kalau sakit mau tidak mau pasti kalian makan obat menurunkan panas, obat batuk gitu ya, dan tetap makan, tetap semangat ya, tidak ya berdampak ya begitu rupa, karena dilawan, ada perlawanan. Begitu juga di pasar-pasar itu bagaimana mereka, saya lihat tidak pakai masker, kadang-kadang mereka masih berjualan begitu. Kenapa mereka tidak kena? Saya katakan ya, tetapi saya kalau ketemu dengan mereka, kalau mereka bertanya, dan saya selalu katakan, terlebih saya tetap pergunakan ya yang namanya protokol kesehatan. Ya, saya katakan kepada jangan takut ya, tapi walaupun itu kalian harus berjaga-jaga, tetap pakailah. Nggak takut kok sama COVID, saya katakan begitu. Mana ada COVID? Ada. Tapi ya kalaupun seperti itu pergunakanlah ya. Tapi saya katakan pergunakan masker. Dan kalau kalian batuk, makan daun sirih itu sangat-sangat sederhana sekali. Karena itu saudaraku ya, mari ya, banyak masukan-masukan yang kita dengar ya dari saudara-saudara kita yang lain ya. Kemudian makan daun sirih itu satu lembar saja. Jadi ya saluran napas kita yang di bawah ini ya, kalau memang sudah sampai batuk ya kayak makan obat lah, makan 3 kali 1 hari gitu. Makan tetap semangat ya. Nah, itu saya katakan kepada mereka yang ada di pasar-pasar, dan pernah saya menghadapi langsung yang memang ciri-ciri corona yang dialaminya, badannya semua remuk-remuk ya, badan panas sampai dia tidak bisa lagi menghadapi orang pembeli, kemudian digantikan dengan istrinya, dia di belakang. Lalu saya tanya, mana si bapak, kenapa tidak dia yang jualan? Terus katakan, udah lemas, kenapa, pakai apa dirasakan? Saya melihat ciri-ciri itu. Terus saya pergi ke rumah saya ambil itu daun sirih, saya kasih 2 lembar, terus saya kasih makan, saya cuci, saya kasih makan. Kemudian habis itu saya kasih bodrek 1, tapi saya bilang kasih makan dulu, nanti ya beli kue di sana, kue apa aja lah, baru nanti setengah jam kemudian kasih bodrek itu. Dan dipraktekkannya saudara, dipraktekkannya itu. Kemudian saya besoknya datang lagi, gimana ya, iya Inang, terima kasih katanya, dia benar-benar merasakannya. Tapi saya katakan nanti sampai di rumah begitu juga malam makan daun sirih selembar 2 lembar. Nah, kalau masih panas badannya besok makan lagi obat paracetamol itu, entah apapun mereknya ya, supaya menurunkan panas badan dan tetap semangat. Dan saya melihat mereka, si bapak itu jualan besok, gimana? Udah enak-enak betul katanya. Jadi ya memang seperti itulah ya, ada cara kita untuk mengatasi corona ini ya. Corona ini memang sangat berdampak berat sekali kepada orang yang berumur ya, dan itu sudah kita alami. Kalau anak-anak muda masih makan obat ya, dia bergerak, berjemur dan sebagainya ya, sudah bisa dilewati lah dengan sedikit ya keadaan tekanan daripada penyakit tersebut. Karena itu saudaraku ya, mari banyak cara kita untuk bisa melewati ini. Jangan semua patah semangat, ya, jangan stres, jangan menjadi bagaimana putus asa, jangan ya. Minum air hangat. Itu sebabnya sekarang yang sudah kontak ada keluargamu yang terkena, jangan menjadi trauma. Minum air hangat, makan daun sirih ya. Kalau panas badanmu
minum obat paracetamol itu, ya. Kemudian ada lagi untuk minum air hangat, kasih jahe biar hangat badannya, berjemur, olahraga, berkegiatan, tapi istirahat yang benar. Ya, jangan kalah oleh corona ini, jangan kalah. Kami sudah melewati, memang bagi yang berumur, saya sendiri mengalami, ya rasanya makan tidak enak, ya mulut tidak merasakan apa-apa, jadi badan itu pun rasanya bagaimana gitu. Tapi itu tadi, ya nggak usah dipikir-pikir, diingat-ingat, pokoknya kita anggap itu seperti biasa penyakit flu, ya seperti biasa. Kita lihat contoh-contoh zaman dahulu, ya penyakit kolera, penyakit ya malaria, penyakit ya kayak seperti flu-flu sekarang juga dulu adalah korbannya itu berjuta-juta manusia, tetapi akhirnya diketemukan. Nah, untuk itulah banyak cara kita untuk mengatasinya. Terlebih sekarang karena para medis, para ilmuwan sekarang ini belum mendapatkan obat-obatnya, ya kita atasi secara alamiah. Dan memang benar, saya membuktikan itu, dan banyak saudara-saudara saya membuktikan itu, bahkan orang-orang yang sudah mendengarkan channel yang mengenai COVID yang pertama yang saya sampaikan, saudaraku, ya mereka praktekkan, ya, dan mereka mengalami kesembuhan itu. Jadi jangan menjadi trauma. Ayo saudaraku se-Indonesia, ya semangat, atasi, ya kalau yang muda-muda sekarang yang belum terkena, jaga kesehatanmu, jaga kesehatanmu. Bukan hanya karena ya penyakit ini yang menerpa kita, mungkin ekonomi, keadaan, situasi, semua ikut, ya ikut semua. Jadi ya udah susah tambah datang lagi penyakit, ya. Tapi untuk itulah mari semangatmu, usahamu, ya jangan mau diprovokasi ya dengan hal-hal yang membuat kita menjadi lemah, ya bangkitlah, ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, ya. Mungkin engkau sedang isolasi, yaitu makan yang sehat, ya perhatikan apa kata ya dokter-dokter yang memberikan ya kepada kita masukan-masukan yang membantu di bidang kesehatan, ya. Kalau demam badanmu, minum paracetamol, ya. Di samping tadi saya katakan itu, makan 1 lembar saja daun sirih pagi, siang, sore, ya sambil semangat, itu terbukti. Dan juga ya sekarang ada lagi yang saya dapatkan, ya direbus daun sirih itu, terus uap air panas itu kita hirup itu, karena memang saya merasakan sendiri agak lama kalau hanya kita makan itu daun sirih itu, dia hanya membersihkan di tenggorokan kita saluran napas yang di bawah, yang di hidung ini suka sepertinya perasaan saya juga masih ada kayak lengket-lengket gitu di situ. Jadi kemudian ada yang kasih masukan, dihirup, ya dihirup uap itu, uap panas itu, sudah kita rebus tadi daun sirih, kita hirup dia. Jadi supaya yang ada di hidung saluran napas kita atas ini turun ke bawah, kemudian dimatikan dengan yang kita makan tadi, ya. Di samping terus makan yang sehat, karena 14 hari itu ya virus katanya sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak ada kekuatannya lagi. Jadi karena itu bisa kita atasi kan. Karena itu mari semangat, mari kita lakukan, mari sampaikan kepada saudara-saudaramu. Kalau kau sudah alami, mari kasih tahu, ya. Banyak ramuan-ramuan kita, banyak. Saya kemanapun pergi saya ingatkan itu, ya. Kemanapun saya pergi, ketemu dengan siapapun, saya ingatkan jangan takut ya sama corona, makan daun sirih, ya. Makan dari sekarang sekali 1 hari. Kalau memang kita memang belum kena, nggak apa-apa, 1 hari sekali makan daun sirih itu, ya. Kalau sudah ada tanda-tandanya, yaitu tadi batuk, flu, ya kan, sampai demam gitu, nah sertailah dengan ya obat-obatan yang murah tapi bisa menolong kita, ya kan,
Ya, seperti tadi obat batuk yang bisa dibeli bebas, ya paracetamol yang bisa dibeli bebas karena ya ringan. Karena itu mari semuanya saudaraku, ya kita ya semangat, kita hadapi, jangan putus asa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.